Selalu dirundung waktu SMP. 10 tahun kemudian ternyata aku. Di sebuah desa kecil, hidup seorang anak laki-laki bernama Sapik. Sapik berasal dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya, Pak Yono, bekerja serabutan di usaha kecil milik orang lain. Sementara ibunya, Bu Mirah, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka tinggal di rumah yang kecil dan sederhana, tapi penuh kehangatan. Meskipun kondisi ekonominya sulit, keluarga Sapik selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Sapik adalah seorang anak yang rajin dan cerdas. Sejak kecil, ia selalu menunjukkan minat besar dalam belajar. Di sekolah, Sapik selalu menjadi yang terdepan dalam hal akademis. Namun, prestasinya itu tak membuatnya hidup mudah. Di sekolah menengah pertama, Sapik seringkali menjadi korban hinaan dan olok-olokan dari teman-temannya. Di sekolah menengah pertama, Sapik seringkali menjadi korban hinaan dan olokan dari teman-teman sekelasnya, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang lebih mampu. Salah satu yang paling sering mengganggunya adalah Salman, anak seorang pengusaha kaya di desanya. Salman dan teman-temannya seringkali mengecek Sapik karena pakaiannya yang selalu lusuh dan seragam sekolahnya yang sudah mulai memudar warnanya. "Heh, Sapik, kamu kok pakai sepatu yang udah bolong begitu? Nggak malu apa?" ejek Salman sambil tertawa bersama teman-temannya. Sapik hanya diam. Ia tahu bahwa berdebat atau marah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia juga paham orang tuanya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk membelikannya seragam dan sepatu meskipun sederhana. Ia tak mau menambah beban mereka dengan menceritakan perlakuan teman-temannya di sekolah. Jadi, Sapik lebih memilih untuk tetap fokus pada pelajarannya. Namun, hinaan itu selalu menyakitkan. Setiap hari, Sapik harus berjuang melawan perasaan rendah diri yang muncul karena olok-olokan teman-temannya. Terkadang, ia pun ke rumah dengan hati yang hancur. Tapi di depan orang tuanya, ia selalu berusaha tersenyum. "Bagaimana sekolahmu, Dek?" tanya Pak Yono dengan nada lembut suatu sore saat mereka sedang makan bersama. "Baik, Pak. Pelajaran hari ini lumayan seru," jawab Sapik sambil menyembunyikan perasaannya. Pak Yono tersenyum bangga. "Suatu hari nanti, kamu akan mengubah nasib keluarga kita." Kata-kata ayahnya selalu menjadi penguat bagi Sapik. Setiap kali ia merasa lelah dan tertekan, ia selalu ingat pesan itu, bahwa melalui pendidikan, ia bisa mengubah hidup mereka. Karena itulah, meskipun sering dihina, Sapik tidak pernah menyerah. Ia tetap belajar dengan giat, berusaha meraih mimpi-mimpinya. Ketika ada kesempatan untuk mengikuti lomba sains tingkat provinsi, Sapik langsung mendaftar. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu jalan untuk membuktikan kemampuannya. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang selalu meremehkannya. Teman-temannya, terutama Salman, mencibir keputusan Sapik untuk ikut lomba. "Ngapain kamu ikut lomba? Nanti kalah malu-maluin aja," ejek Salman sambil tertawa bersama teman-temannya. Sapik tak menghiraukan ejekan itu. Ia terus belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk lomba tersebut. Ketika hari perlombaan tiba, Sapik berangkat dengan penuh harapan, membawa impian besar keluarganya di pundaknya. Ia tak mau mengecewakan mereka. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Sapik berhasil meraih juara pertama dan berhak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu adalah momen yang sangat membanggakan bagi Sapik dan keluarganya. Meski teman-temannya termasuk Salman masih sering mencibir dan meremehkan, Sapik merasa lebih kuat dan percaya diri. Ia tahu bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. 10 tahun berlalu, kehidupan Sapik berubah drastis. Setelah lulus dari sekolah menengah atas dengan beasiswa, ia melanjutkan studinya di universitas ternama.
Kepintaran dan kerja kerasnya terus membuahkan hasil. Setelah lulus dari universitas, Sapik diterima bekerja di sebuah perusahaan besar dan karirnya menanjak dengan cepat. Kini, di usianya yang masih muda, Sapik telah menjadi salah satu manajer di perusahaan tersebut. Sebagai manajer, Sapik memiliki tanggung jawab besar, termasuk dalam hal perekrutan karyawan baru. Suatu pagi, Sapik duduk di kantornya, memeriksa berkas-berkas lamaran kerja yang masuk untuk posisi baru di perusahaan. Saat matanya menyusuri satu persatu nama pelamar, tiba-tiba ia menemukan nama yang sangat familiar, Salman Santoso. Sapik berhenti sejenak, mengingat masa lalunya. Nama itu jelas adalah nama salah satu teman lamanya di SMP, yang dulu sering kali merundungnya. Dengan perasaan campur aduk, Sapik membuka berkas lamaran Salman. Dari CV-nya, terlihat bahwa hidup Salman tidak semulus yang ia bayangkan. Setelah lulus dari sekolah menengah, Salman sempat bekerja di beberapa perusahaan. Namun ia seringkali diberhentikan karena masalah disiplin dan performa kerja yang buruk. Di CV-nya, Salman menuliskan semua pengalaman kerjanya. Namun ada catatan buruk dari beberapa perusahaan tempat ia pernah bekerja. Sapik menghela napas panjang. Ia merasa aneh melihat bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar. Dulu, Salman yang selalu merasa superior karena berasal dari keluarga kaya, kini sedang mencari pekerjaan di perusahaan tempat Sapik bekerja. Ketika tiba saatnya untuk diwawancara, Salman datang ke kantor dengan penampilan yang jauh berbeda dari apa yang Sapik ingat. Ia tampak lebih tua dari usianya, dengan raut wajah yang penuh dengan kegelisahan. Ketika Salman memasuki ruang wawancara dan melihat siapa yang akan mewawancarainya, matanya membelalak. "Sapik?" tanya Salman dengan suara terbata-bata. Kamu yang jadi manajer di sini?" Sapik tersenyum tipis, mencoba tetap profesional meskipun hatinya bergemuruh. "Iya, aku yang sekarang mengurus perekrutan di sini." "Lama tidak bertemu, Salman." Salman tampak canggung. Ia duduk di kursi depan Sapik dengan ekspresi tak nyaman. Jelas, ia merasa terkejut melihat Sapik yang dulu sering ia hina kini berada di posisi yang jauh lebih tinggi darinya. "Wah, gak nyangka ya Pik, kamu sudah sukses sekarang," kata Salman dengan senyum kecut. Sapik hanya mengangguk. Ia melanjutkan wawancara seperti biasa, menanyakan beberapa pertanyaan standar tentang pengalaman kerja dan alasan Salman melamar pekerjaan di perusahaan ini. Namun di balik profesionalismenya, Sapik tak bisa mengabaikan fakta bahwa Salman dulu adalah orang yang selalu merendahkannya. Setelah wawancara selesai, Salman pergi dengan harapan tinggi. Namun, Sapik sudah melihat laporan buruk dari perusahaan-perusahaan tempat Salman pernah bekerja. Meskipun Sapik merasa ada kesempatan untuk membalas dendam, ia tahu bahwa keputusan yang harus ia buat tidak boleh didasarkan pada masa lalu. Keputusan itu harus demi kebaikan perusahaan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan matang, Sapik memutuskan untuk menolak lamaran Salman. Keputusan ini murni berdasarkan catatan buruk Salman di tempat kerjanya sebelumnya, bukan karena masa lalu mereka. Ketika surat penolakan dikirimkan kepada Salman, Sapik duduk di kantornya, termenung. Ia tahu bahwa Salman mungkin kecewa dan merasa terpuruk. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang Salman buat selama bertahun-tahun. Sapik menghela napas panjang. "Roda kehidupan memang berputar," gumamnya. Dulu, Sapik yang sering dihina dan diremehkan, kini berada di puncak karirnya. Sementara Salman, yang dulu merasa berada di atas, kini harus berjuang keras mencari pekerjaan. Namun, meskipun roda kehidupan berputar, Sapik tidak merasa bangga karena berhasil mengalahkan Salman. Ia tidak merasa puas karena melihat orang yang dulu merundungnya kini terpuruk. Sebaliknya, Sapik merasa bahwa inilah pelajaran hidup.
bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Dan ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang tetaplah rendah hati, bekerja keras, dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Pada akhirnya, Sapik bersyukur atas segala yang ia capai, dan ia berharap bahwa Salman juga bisa belajar dari kesalahan masa lalunya dan memperbaiki hidupnya. Sapik tahu bahwa hidup adalah sebuah pelajaran panjang, dan roda kehidupan akan terus berputar, membawa setiap orang pada kesempatan untuk berubah dan bertumbuh.